Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam video pastoral pada hari ini saya ingin menyampaikan satu ucapan berbahagia yang kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Saya akan bacakan Matius pasal yang kelima ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sudah berduka cita tentu sangat tidak diharapkan. Kita secara umum akan menganggap bahwa mereka yang berduka cita adalah orang yang tidak beruntung. Kita melihat mereka sebagai orang yang patut dikasihani. Kita melihat mereka sebagai orang yang patut ditolong, dihibur, dan bukan sebagai orang yang patut dicemburui karena menerima berkat Allah, karena dikatakan berbahagia. Nah, bagi orang dunia, pernyataan dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang keempat ini adalah sesuatu yang menggelikan. Sudah satu hal yang orang-orang dunia berusaha hindari adalah berduka cita. Filosofi dunia ini adalah lupakan masa lalumu. Lakukan apa saja sehingga kamu tidak perlu berhadapan dengan masalah itu, karena itu buatlah hatimu gembira. Tempat-tempat hiburan yang sangat banyak menunjukkan bahwa dunia ini tidak mau berduka cita. Bahkan rumah duka juga dihias sedemikian rupa supaya orang melupakan duka citanya. Jadi maunya manusia itu gembira terus, senang-senang terus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, apakah maksudnya sehingga Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita? Saudara, ini sesuatu yang membingungkan tentu. Jika bahagia, mengapa mereka berduka cita? Dan jika berduka cita, lalu mengapa bisa berbahagia? Apa maksudnya? Berbahagialah orang yang berduka cita. Hanyalah orang yang sudah lahir baru yang bisa memahami arti firman ini. Ada ribuan duka cita yang bukan bagian dari teks ini. Tuhan Yesus tidak bermaksud mengatakan berbahagialah engkau yang mengalami kematian anggota keluarga. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan Yesus menangis ketika melihat kesedihan hati Maria dan Marta karena saudara mereka Lazarus mati. Juga bukan duka cita karena kehilangan pekerjaan, duka cita karena gagal, duka cita karena diputusin pacar. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, duka cita yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah duka cita spiritual. Duka cita ini berhubungan dengan miskin di hadapan Allah. Pada ayat yang sebelumnya, saya berduka cita karena saya menyadari betapa miskinnya saya di hadapan Allah. Saya melihat diri saya ini sebagai orang yang tanpa pertolongan, yang tanpa pengharapan. Saya berduka cita karena fakta-fakta tentang diri saya yang patut dikasihani. Saudara, orang yang sadar bahwa dirinya terbatas dan berduka cita karena hal ini, lalu bergantung kepada Tuhan, maka orang yang seperti inilah dikatakan berbahagia, karena dia akan mendapat pertolongan Allah yang tidak terbatas. Duka cita spiritual ini, saudara, berhubungan dengan dosa. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24, Paulus berduka cita karena kondisi dirinya. Dia berkata, di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dengan duka cita yang mendalam, Paulus kemudian berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi orang yang berduka cita karena keberadaan dirinya, otomatis akan berduka cita juga karena dosa-dosa dia yang sudah dia lakukan. Dan ini memang tidak dimiliki oleh semua orang, hanya mereka yang sudah lahir baru akan memiliki kondisi ini. Orang yang berduka cita
karena dosa adalah orang yang berbahagia. Kesadaran akan dosa terlebih dahulu harus ada sebelum tibanya kebahagiaan itu, sebelum ada sukacita. Begitu banyak sekali orang mencari sukacita dan memberikan apa saja untuk mendapatkan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati hanya bisa kita miliki kalau terlebih dahulu ada pengakuan dosa, kalau terlebih dahulu ada duka cita rohani. Sukacita nggak pernah terlepas, nggak pernah terpisah dari pengakuan dosa. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita. Tapi celakalah mereka yang tertawa. Tertawa karena merasa hebat. Celakalah kita kalau kita masih tertawa setelah kita berbuat dosa. Celakalah kita kalau kita mentertawakan dosa orang lain. Lukas 6:25 berkata, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Mari kita jalani hidup kita dengan berduka secara spiritual atas dosa-dosa kita, bahkan atas dosa-dosa orang lain. Amin.